Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Agus Agustia dan rekan saya Iputu Dodik Suksma Indranata. Kami di sini akan mempresentasikan terkait hasil review pada artikel yang berjudul Machine Learning Techniques for Copy Classification. Adapun yang dibahas pada artikel ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kedua metodologi, ketiga teknik pembelajaran mesin untuk klasifikasi kopi, keempat tinjauan umum data klasifikasi yang disintesis, kelima tantangan dan tren masa depan, keenam set data yang tersedia, ketujuh kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan, di mana eh, pada penelitian Guiz et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa kopi merupakan komoditas penting dunia dengan konsumsi yang terus meningkat secara global. Metode tradisional dalam pertanian kopi dianggap tidak efisien karena rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi, AI dan machine learning menghadirkan solusi untuk meningkatkan produktivitas dengan klasifikasi biji kopi, pemantauan kesehatan tanaman, dan otomatisasi proses seperti pemanggangan dan pemilahan. Teknologi AI mendukung pertanian kopi yang lebih berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar global yang terus berkembang. Kemudian pembahasan yang kedua, metodologi, di mana penelitian ini adalah tinjauan komprehensif yang dilakukan dengan mengakses basis data EAPA, Science Direct, dan Springer menggunakan deskriptor machine learning, computer vision, dan copy. Artikel yang dipilih memenuhi kriteria inklusi, yaitu diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Berfokus pada klasifikasi daun dan biji kopi menggunakan teknik terkait, serta tersedia dalam format lengkap. Artikel teoritis dan tinjauan pustaka sistematis dikecualikan. Proses seleksi melibatkan eliminasi artikel yang tidak relevan berdasarkan tema, waktu publikasi, dan isi. Menghasilkan daftar artikel terpilih yang dianalisis lebih lanjut untuk metodologi, aplikasi, dan hasil klasifikasi kopi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu teknik pembelajaran mesin untuk klasifikasi kopi. Pembelajaran mesin machine learning, cabang kecerdasan buatan yang mampu mengklasifikasikan atau memprediksi data baru berdasarkan data penelitian. Kemudian paradigma pembelajaran machine learning yang pertama itu ada supervised learning, di mana supervised learning ini memetakan masukan keluaran digunakan untuk klasifikasi kelompok terbatas atau regresi kelompok tak terbatas. Kemudian yang kedua, unsupervised learning, yaitu menganalisis pola dalam data tanpa label. Yang ketiga ada reinforcement learning, yaitu belajar melalui umpan balik dari hasil tindakan. Selanjutnya PC komputer ini yaitu menganalisis dan menginterpretasikan gambar untuk mendeteksi objek seperti biji kopi dan daun, mengklasifikasikan berdasarkan tingkat kematangan atau penyakit. Teknik utama yang digunakan yang pertama deteksi objek, yaitu mengidentifikasi kategori dan posisi objek dalam gambar, meningkatkan efisiensi dan akurasi proses klasifikasi. Yang kedua ada segmentasi objek, yaitu memisahkan gambar ke area tertentu, memudahkan analisis kualitas dan identifikasi cacat. Selanjutnya algoritma yang digunakan dan penerapannya. Yang pertama model machine learning populer, itu satu support vector machine atau yang dikenal dengan SPM. SPM ini membuat hyperplan untuk klasifikasi. Kemudian yang kedua CNN, yaitu mengekstraksi fitur untuk klasifikasi gambar digunakan dalam model seperti ResNet dan GG16. Kemudian yang ketiga ada KNN, yaitu mengklasifikasikan sampel berdasarkan tetangga terdekat. Yang keempat, Decision Tree, yaitu mengklasifikasikan data melalui aturan bercabang. Penerapan teknik machine learning dan visi komputer yang pertama itu memisahkan biji kopi dan daun berdasarkan kualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui otomasi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu tinjauan umum data penelitian dan sintesis. Pada tinjauan umum data ini,
merangkum penelitian penting tentang pembelajaran machine learning dalam klasifikasi kopi, mencakup tujuan, metodologi, dan hasil utama dari 83 studi yang dikelompokkan dalam 5 kategori: cacat kopi, pembangunan kopi, aroma dan rasa, kematangan, dan penyakit kopi. Untuk klasifikasi pertama yaitu klasifikasi cacat kopi, di mana cacat pada biji kopi menurunkan kualitas dan nilai kopi. Penelitian telah mengembangkan berbagai metodologi klasifikasi cacat, baik yang intrinsik atau kerusakan fisik maupun ekstrinsik atau terkena kotoran atau serangga. Kemudian beberapa model yang digunakan termasuk Restat 50, SPM, dan GAN dengan akurasi mencapai 99,75% untuk model AMM. Adapun penelitian yang relevan pada klasifikasi kopi ini, yang pertama diteliti oleh Mika Raset et al. Pada tahun 2022, di mana penelitian ini menciptakan mesin inspeksi untuk mengklasifikasikan cacat pada biji kopi menggunakan 3 model pembelajaran mendalam. Pertama itu Exchange, kedua Restat 50, dan AlexNet. Model yang paling efisien dari ketiga ini adalah Restat 50 dengan akurasi 93,33%. Kemudian penelitian yang relevan yang kedua, yaitu diteliti oleh Liang et al. Pada tahun 2023, di mana penelitian ini mengembangkan sistem untuk memeriksa biji kopi, mengidentifikasi biji yang baik dan buruk, menggunakan arsitektur Densinet 201 yang mencapai akurasi 98,97%. Selanjutnya, kategori kedua yaitu klasifikasi sangrai kopi. Klasifikasi sangrai kopi ini mempengaruhi pembangunan kopi pada rasa dan aroma kopi, dan klasifikasi tingkat pembanggangan sangat penting. Penelitian mengembangkan aplikasi untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan tingkat pembanggangan dengan model seperti SPM dan Restat 152 mencapai akurasi tinggi meskipun ukuran dataset yang digunakan bervariasi. Penelitian relevan pada klasifikasi sangrai kopi ini, yang pertama diteliti oleh Setiarini et al. Pada tahun 2022, di mana penelitian ini mengklasifikasikan biji kopi Arabica berdasarkan tingkat sangrai ringan, sedang, dan gelap, menggunakan 4 jenis kernel dalam SPM. Kernel polinomial mencapai akurasi 100% dengan nilai K-fold 5 dan 10 pada dataset 190 gambar. Kemudian penelitian yang relevan yang kedua diteliti oleh Janadi dan Chinggoro pada tahun 2020, di mana penelitian ini mengklasifikasikan kualitas biji kopi berdasarkan tingkat sangrai menggunakan dataset 160 gambar. Model terbaik adalah Restat 152 dengan akurasi 73,3%. Kemudian selanjutnya untuk materi klasifikasi sensori kopi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan video dari rekan saya sebelumnya, di mana kita kali ini akan membahas mengenai klasifikasi sensori kopi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi tersebut, di mana analisis sensori itu bertujuan untuk mengidentifikasi aroma dan rasa dari kopi tersebut. Nah, ada 2 alat utama yang digunakan, yaitu elektronik nose atau ENUS, dan juga elektronik tenju atau E-tenju. Nah, yang pertama yaitu elektronik nose, di mana menggunakan sensor gas untuk mendeteksi pola aroma kopi melalui model seperti support vector mesin, ANN, dan LDA. Nah, ini digunakan untuk salah satu studi bahkan mencapai akurasi 100%. Jadi model ini digunakan itu mencapai akurasi 100% untuk mengklasifikasi merek dari sebuah kopi. Yang kedua, E-Tenju, di mana mendeteksi rasa kopi menggunakan sensor potensial. Penelitian Gabriel et al. Itu berhasil mengidentifikasi sekitar 21 jenis kopi dengan akurasi kurang lebih itu 91,3%. Namun, tantangan utama adalah membedakan dataset dan teknik analisis yang digunakan sehingga sulit menentukan model yang terbaik. Lanjut, itu ada klasifikasi kematangan sebuah kopi. Mana selanjutnya kita menentukan
atau kita masuk ke dalam klasifikasi kematangan sebuah kopi, di mana kematangan buah kopi itu sangat penting untuk memastikan kualitas hasil panen. Nah, model berbasis machine learning yang digunakan meliputi yang pertama yaitu ada DensisNet 201 yang mampu mengklasifikasi 5 tahap kematangan dengan akurasi mencapai 98%. Yang kedua, ResNet 50 dengan akurasi 99,01%, bahkan ini hampir 100 ya, untuk mengidentifikasi tingkat kematangan. Selain itu, teknologi UAV juga digunakan untuk memantau kematangan dari udara dengan NDVI, namun kendalanya adalah tentunya di perbedaan dataset dan juga jumlah kematangan yang membuat sulit membandingkan model secara langsung. Oke, next kita akan masuk ke klasifikasi penyakit kopi. Nah, kita sekarang beralih ke klasifikasi penyakit kopi. Nah, ada dua penyakit utama yang sering diteliti. Yaitu yang pertama ada coffee leaf rust, di mana ditandai dengan bercak kuning oranye, di mana model ResNet 101V2 dan VGG1-6 digunakan untuk mendeteksi penyakit ini dengan akurasi hingga 100%. Lalu ada white steam borer. Nah, penyakit ini sulit dideteksi pada tahap awal. Nah, peneliti menggunakan model YOLO V5 atau V5. Nah, ini adalah salah satu model yang sering digunakan dalam pemrograman Python dalam membuat sebuah pendeteksi. Dan ini mencapai akurasi presisi sekitar 89,7%. Nah, selain itu, aplikasi berbasis ponsel juga digunakan seperti UNet yang mampu mengidentifikasi gejala dengan akurasi 99,53%. Lalu ada tantangan dan tren di masa depan. Nah, kita akan membahas mengenai tantangan dan tren di masa depan, di mana klasifikasi kopi menggunakan machine learning memiliki beberapa tantangan utama, yakni satu, kekurangan dataset yang besar dan juga seragam. Dataset ini sangat penting digunakan untuk melatih model. Yang kedua, model saat ini seringkali hanya relevan untuk daerah atau jenis kopi tertentu. Nah, tren masa depan ini harus dikembangkan dataset yang lebih beragam lagi. Nah, di mana juga mengimplementasikan algoritma yang lebih canggih. Dan yang terakhir, itu fokus pada fitur yang kurang dimanfaatkan, seperti aroma, kematangan. Nah, dengan tren ini, diharapkan machine learning dapat membantu menciptakan pertanian kopi yang lebih modern dan efisien. Seperti itu. Jadi, di sini berupaya untuk membuat atau menggunakan AI dalam mengembangkan pertanian, khususnya di pertanian kopi. Seperti itu. Lalu, selanjutnya ada dataset yang tersedia. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai dataset yang tersedia. Di mana dataset itu sangat penting untuk melatih model sebuah machine learning, di mana semakin besar dataset, semakin sering machine learning kita latih, maka akurasi yang didapat itu semakin besar tentunya. Beberapa dataset yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah JMU Band 2 yang berisi 58.555 gambar dengan 5 kelas penyakit daun. Yang kedua ada Brad Call dengan 1.747 gambar untuk 4 kelas penyakit daun. Lalu ada Rocol yang mencakup 1.560 gambar dengan 6 tingkat keparahan ras. Lalu ada Colliff dengan 1.006 gambar untuk 10 kelas kekurangan nutrisi. Sayangnya kekurangan dataset yang besar dan seragam tetap menjadi tantangan besar dalam penelitian bidang ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dari seluruh penjelasan yang sudah kami jelaskan, bahwa di sini kami menarik sebuah kesimpulan di mana machine learning telah memberikan kontribusi besar dalam pebisnis atau agribisnis kopi, terutama dalam hal klasifikasi aroma, kematangan, dan penyakit kopi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa efisien dan akurasi dapat ditingkatkan secara signifikan, namun masih dalam ruang dan atau perlu perbaikan ke depannya. Seperti pengembangan dataset, penambahan dataset yang lebih besar, pencobaan algoritma-algoritma yang lain, dan melanjutkan penelitian ini itu dapat mendukung pertanian kopi untuk lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Tentu juga dapat mempermudah petani-petani kopi dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari artikel ini, di mana kami mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih dan mohon ditonton video. Terima kasih.